selalu besar Tuhan. Lebih kuat Tuhan daripada segala dosa kami Tuhan. Lebih kuat Tuhan daripada segala penyakit kami ya Bapa. Selalu memulihkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan puji-pujian Tuhan menjadi Tuhan kekuatan bagi kami semua ya Bapa. Kami menari Tuhan, kami memuji Tuhan, kami bersyukur Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Selalu dibebaskan, dibangkitkan Tuhan. Selalu dikuatkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
keluhan kami ya Bapa, kelemahan kami ya Tuhan, kesakitan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan kalau Kau hadir Tuhan, Kau akan sembuhkan kami Tuhan. Karena Kau hadir Tuhan, Kau bisa memulihkan kami Tuhan. Karena Kau hadir Tuhan, mujizat akan terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Pemulihan terjadi sekarang ini ya Tuhan. Restoration is happening right now in our life, Lord Jesus. Just because of your presence, Lord Jesus. Just because of your presence in this place, Lord Jesus. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan oh tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di hidup kami Tuhan. Kebenaran terjadi Tuhan, terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Oh kami yakin Tuhan, Kau dapat menyembuhkan kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, mujizat pasti terjadi Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Karena kesembuhan, amin Tuhan, amin Bapa. Oh, kelepasan, oh terjadi di sini. Kesembuhan terjadi Tuhan di tempat ini ya Bapa. Mujizat-Mu terjadi di hidup kami Tuhan. Kelepasan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Yesus. Oh, kami rindukan hadirat-Mu Yesus. Biar-Mu memenuhi kami sekarang Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus, meninggikan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Oh Yesus, kasih-Mu melebihi segalanya, melebihi kelemahan kami, melebihi dosa kami Tuhan. Yesus, kasih-Mu sungguh indah, Engkau mulia. Ubahkanlah hati kami, jamahlah hidup kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, di atas tata. Engkau mulia, ajaib dan heran. Engkaulah Allah yang kami sembah Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja yang kami sembah Tuhan, yang duduk di atas tahta ya Bapa. Tinggikan Engkau Raja, segala Raja, biar segala pujian hanya untuk Engkau Yesus. Duduk di atas tahta. Oh, Engkau mulia,
kami Bapa. Oh Yesus, Engkau kami sembah. Oh Yesus, Engkau kami tinggikan. Oh Yesus, hanya di dalam namamu Yesus Kristus, hanya namamu Tuhan. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saudara, mari kita naikkan lagu ini berdoakan pagi hari ini. Bagi kami Tuhan yang mempunyai keluhan Tuhan, yang punya pergumulan Tuhan, biarlah pagi hari ini Bapa kami naikkan, kami serahkan hidup kami ya Bapa. Tengah hadirat-Mu ini ya Bapa, tengah hadirat-Mu ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kalau kami yakin Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas ya Bapa. Biarlah Kau berbicara Tuhan dalam firman-Mu ya Bapa. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan terjadi di tempatmu. Haleluya. Kelepasan akan terjadi pada pagi hari ini Allah. Amin, haleluya. Terima kasih Bapak. Terpujilah namamu Tuhan, nama Allah yang besar yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang indah Tuhan. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Engkau melakukan perkara-perkara lebih daripada apa yang kami minta dan kami doakan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Hati kami siap Tuhan. Hati kami siap, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami percaya Tuhan, keselamatan terjadi pada pagi hari ini, pertobatan terjadi, kelepasan terjadi Tuhan, perubahan hidup terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, puji nama Tuhan. Terima kasih, thank you worship. Saya berharap saudara exciting pada pagi hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Saya begitu exciting untuk saya share sesuatu yang saya percaya Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan, saudara ada di tempat ini itu bukan kebetulan. Katakan di dalam dirimu, aku ada di tempat ini karena Tuhan ingin berbicara sesuatu kepadaku. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang persembahan yang berkenan. Sebelumnya terima kasih buat Pastor Stephen dan New Beginning Church untuk setiap kesempatan yang diberikan bagi saya untuk saya bisa bersama-sama dengan saudara kembali pada pagi hari ini. Thank you Alex. Saudara, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang persembahan yang berkenan kepada Allah. Kita akan bersama-sama membaca sebelumnya dari Roma yang pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan ke-2. Saya percaya cukup jelas. Kita membaca bersama-sama, yuk. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus,
yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya kita mempersembahkan kehidupan kita itu hidup, kudus, dan berkenan? Yaitu firman Tuhan mengajar kita dengan memperbaharui pikiran kita, memperbaharui perbuatan kita sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dengan demikian kita akan mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang berkenan yang kita bisa lakukan bagi Tuhan. Kesempatan hari ini saya ingin sharing tentang sebuah kehidupan, yaitu kehidupan Daniel yang mempersembahkan kehidupannya menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Latar belakang kisah Daniel saya percaya bukan sesuatu yang jarang didengar. Kita tahu ceritanya dalam kisah yang pertama, yaitu ketika Raja Nebukadnezar itu datang, Raja Babel itu datang dan mengepung, menaklukkan Yerusalem. Dan di firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyerahkan Yerusalem itu dikalahkan oleh Raja Babel, raja yang tidak mengenal Tuhan, raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini mengambil seluruh perkakas, seluruh barang-barang yang disimpan di dalam bait Allah, dan itu diangkut ke Babel dan disimpan di dalam rumah dewa-dewa mereka. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, mereka percaya dewa, dan barang-barang rumah Allah itu ditaruh di tempat rumah dewa mereka. Dan bukan hanya itu, apa yang dilakukan Raja Nebukadnezar adalah mereka membawa begitu banyak orang-orang muda, ya, orang-orang muda dari keturunan-keturunan bangsawan, dari keturunan-keturunan raja, yaitu orang-orang muda yang sehat, orang-orang muda yang gagah, orang-orang muda yang pintar, orang-orang muda yang punya pengetahuan. Mereka ditawan semua, begitu banyak. Mereka diangkut semua ke Babel. Kita tahu bahwa raja ini begitu licik sekali. Dia hanya membawa segala yang terbaik, yang kuat, dari keturunan raja yang pintar, yang lemah, yang tua, yang susah, yang miskin, dia nggak mau bawa ke Babel. Jadi semua ditawan. Dan Daniel adalah salah satu anak muda yang ditawan ke Babel. Tuhan menyerahkan Yerusalem kepada Raja Babel, kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Kenapa sampai Tuhan membiarkan bangsanya sendiri, bangsa yang menjadi pilihan Tuhan, dibiarkan Tuhan dikalahkan dan ditaklukkan oleh Raja Babel? Kenapa? Karena mereka berdosa kepada Tuhan, karena mereka hidup di dalam ketidaktaatan, mereka hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan mereka mengalami kekalahan, ditawan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan, oleh bangsa yang tidak percaya Tuhan, oleh bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Tuhan bisa mengizinkan anak-anak Tuhan mengalami kekalahan. Tuhan bisa mengizinkan anak-anak Tuhan mengalami kegagalan. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak mau taat kepada Tuhan, kita memberontak kepada Tuhan. Tuhan bisa lakukan itu, sebagaimana Tuhan lakukan kepada Yerusalem. Saya ingin bercerita tentang Daniel. Daniel adalah seorang pemuda yang usia Daniel mungkin 15 sampai 17 tahun. Tidak tertulis di dalam Alkitab, saya menemukannya lewat Google. Ada begitu banyak orang-orang muda yang dibawa ke Babel, namun kisah firman Tuhan mengangkat hidup Daniel sebagai salah satu-satunya anak muda yang dibawa ke Babel. Saya percaya kehidupan Daniel pasti punya kehidupan yang luar biasa. Dari sekian banyak orang, firman Tuhan mengangkat kisah hidup Daniel dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini yang mengagumkan. Daniel menjadi orang yang sangat berhasil karena memiliki kualitas hidup yang berbeda dari anak muda lainnya. Hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, hidup di tengah orang-orang asing yang tidak percaya Tuhan, Daniel membawa pengaruh yang luar biasa. Daniel menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Daniel menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Daniel menjadi wakil raja, menjadi orang yang paling atas. Di berbagai kalangan Daniel begitu dihormati. Bahkan raja-raja Babel sendiri sangat menghormati Daniel.
Daniel ada di Babel kurang lebih selama 70 tahun dan dia ada di dalam posisi yang sama sebagai orang kepercayaan raja, sebagai wakil raja yang dipercaya dari raja pertama Nebukadnezar, Raja Belshazzar juga masih tetap dalam pemerintahannya, Darius dan Raja Kores. Kita melihat begitu berpengaruh kehidupan Daniel di antara raja-raja Babel ini. Bagaimana mungkin seorang muda yang memiliki latar belakang yang berbeda, orang yang tidak menyembah dewa tetapi orang yang menyembah Tuhan, namun menjadi orang yang sangat berhasil di negara Babel. Ini rahasianya. Daniel punya kualitas hidup yang berbeda dalam hal ibadahnya kepada Tuhan, yaitu bagaimana Daniel mempersembahkan seluruh kehidupannya itu berkenan kepada Tuhan. Dan ini yang akan kita belajar pada pagi hari ini. Saya percaya saudara, we are so exciting. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru. Dan saya berdoa setiap kita akan menerima sesuatu yang baru yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang ingin kita pelajari bersama. Saya singkat dengan 3 K, 3 keys, sehingga mudah untuk diingat. Yang pertama, saya bawa hadiah di sini karena persembahan, jadi saya punya ide. Ini alat peraga yang simple. Saya berharap ini akan mengingatkan kita tentang pelajaran hari ini. Yang pertama adalah kekudusan. K yang pertama adalah kekudusan. Daniel menjaga kekudusan hidupnya. Ketika mereka sampai di negara Babel, di negara asing, di negara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada 3 hal yang dilakukan Raja Nebukadnezar terhadap orang-orang muda ini. Pertama, Raja Nebukadnezar mengganti nama mereka. Nama Daniel adalah artinya Tuhan adalah hakimku. Tetapi ketika di Babel, Raja Nebukadnezar mengganti nama Daniel menjadi nama Belshazzar. Itu sesuai dengan nama dewa Babel, ya. Raja Nebukadnezar mengubah nama mereka dengan tujuan supaya Daniel ini merasa sama seperti warga negara Babel, supaya Daniel ini merasa sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Raja Nebukadnezar mencoba untuk mengubah kepercayaan Daniel menjadi kepercayaan terhadap dewa-dewa Babel. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Nebukadnezar itu mengharuskan Daniel dan orang-orang yang ditawan ini belajar bahasa dan tulisan Kasdim selama 3 tahun. Saya baru belajar, ternyata dengan mengerti bahasa dan tulisan, mereka bisa belajar perkara-perkara yang lain. Jadi mereka diajarkan harus belajar bahasa, harus belajar tulisan. Sehingga mereka diajarkan matematika, mereka juga diajarkan ahli perbintangan, astronomi, mereka harus belajar pengetahuan Babel, mereka harus belajar tentang sejarah Babel, mereka harus belajar bahkan ilmu sihir yang ada di Babel. Dengan kata lain, Raja Nebukadnezar itu mencoba untuk mencuci otak mereka, ya, supaya mereka memiliki pengertian-pengertian yang baru tentang hal-hal yang tidak mereka tahu selama ini. Cara berpikir mereka, tingkah laku mereka, kepercayaan mereka, itu yang Raja Nebukadnezar coba untuk mengubah. Raja Nebukadnezar mencoba berbagai cara untuk mengubah pikiran mereka, mengubah kepercayaan mereka, mengubah bagaimana mereka bertingkah laku. Yang ketiga, Raja Nebukadnezar itu menyediakan makanan raja bagi setiap orang muda di sana, yaitu makanan-makanan yang mungkin tidak pernah mereka makan sebelumnya, atau minuman yang mereka tidak pernah minum sebelumnya. Kemungkinan agar mereka terbiasa dengan makanan-makanan raja yang disediakan, agar mereka mungkin jadi ketergantungan dengan makanan-makanan yang mungkin mewah. Namun kita lihat bahwa Daniel telah mengambil keputusan, Daniel telah menetapkan hatinya untuk tidak memakan makanan yang disediakan raja. Kemungkinan adalah bahwa makanan-makanan itu diambil dari binatang-binatang yang haram menurut kepercayaan bangsa Israel. Bukan hanya haram, binatang ini dipersembahkan kepada dewa-dewa sebelum dipersembahkan kepada raja. Dan raja ingin bahwa makanan ini juga disediakan bagi orang-orang muda. Apakah Daniel salah kalau Daniel makan makanan raja?
Apakah dosa kalau Daniel itu nggak bisa menolak makanan raja? Namun Daniel mengambil keputusan, sudah menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang disediakan. Ketetapan hati Daniel ini untuk menjaga kekudusan hidupnya, itu yang membuat menarik perhatian Tuhan. Ketetapan hati untuk tidak menajiskan diri dengan makanan raja, itu yang menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan kasih karunia kepada Daniel, sehingga kita tahu ceritanya, Daniel tetap makan makanan sayur dan minum air putih. Daniel dan ketiga kawannya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa waktu nama mereka diganti. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa waktu mereka disuruh belajar, dipaksa belajar. Namun mereka berkata tidak ketika mereka harus makan makanan raja. Mereka tidak kompromi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan iman mereka. Dibutuhkan keberanian untuk kita bisa menentukan sikap, menghindari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Dibutuhkan tekad, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, apapun resikonya. Hidup di zaman sekarang saya sangat mengerti, tidak mudah. Tidak mudah untuk kita bisa menolak, tidak mudah bagi kita untuk berkata tidak terhadap perkara-perkara zaman sekarang ini, zaman now. Ya. Banyak hal, banyak perkara-perkara itu yang tentunya menggoda hati kita, menggoda pikiran kita, bahkan menggoda iman kita untuk kita berbuat yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa iblis dan tipu muslihatnya selalu mencari kesempatan untuk menyerang kita, untuk menghadirkan di dalam kehidupan kita pilihan-pilihan yang mungkin membuat kita bisa kompromi dengan dosa. Kalau saat ini kita sedang berada di dalam situasi untuk kita mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup, belajar untuk mengambil keputusan yang hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau saat ini kita sedang mengalami pergaulan, adakah pergaulan-pergaulan yang mungkin menyeret kita semakin bertambah jauh dari Tuhan, dari ibadah kita, pergaulan-pergaulan yang membuat kita semakin hidup sembarangan? Dibutuhkan keberanian dan tekad untuk kita bisa meninggalkan pergaulan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Atau kebiasaan-kebiasaan kita, adakah kita punya habits, bad habits, kebiasaan-kebiasaan yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak mau? Pagi hari ini dibutuhkan keberanian untuk kita berkata, Tuhan, aku tahu, aku harus berhenti saat ini dan aku tidak mau lagi kompromi dengan apa yang namanya dosa. Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada setiap kita waktu kita mau melakukan hanya hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan waktu kita berani untuk tidak kompromi dengan dosa. Ada kasih karunia Tuhan. Miliki ketetapan hati seperti Daniel untuk menjaga kehidupan kita kudus dan benar di hadapan Tuhan, apapun resikonya. Next, ada firman Tuhan yang berkata di dalam Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Dengarkan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, supaya dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan kompromi dengan dosa, jangan kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya selalu ingat pengajaran ini. Kita punya kebebasan untuk kita memilih apa yang kita ingin lakukan. Tetapi dalam setiap pilihan kita, itu selalu ada konsekuensi. Entah pilihan kita benar atau pilihan kita salah. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
Komunikasi. Thank you. Komunikasi. Daniel membangun komunikasi dengan Tuhan lewat kehidupan doa yang tekun dan terus-menerus setiap harinya. Kita tahu bahwa doa bukan selalu hanya ketika kita datang kepada Tuhan dan kita memohon pertolongan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan dan kita membutuhkan sesuatu, kita minta sesuatu. Bukan itu sesungguhnya, namun arti doa yang sesungguhnya adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita membangun hubungan dengan Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Sama sepertinya kalau kita berteman ya, pertemanan itu harus terus dibangun, harus terus dipupuk supaya kita saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 diceritakan bahwa Daniel selalu menyediakan waktunya 3 kali sehari. Ia akan pergi ke rumahnya untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya seorang diri, dan itu di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya. Kita tidak pernah tahu kapan sih, jam berapa sih Daniel pergi berdoa, Daniel pergi ke rumahnya untuk berdoa. Kita tidak pernah tahu, tapi satu hal kita belajar bahwa Daniel selalu menyediakan waktunya yang terbaik untuk dia pergi ke rumahnya, untuk dia berdoa, untuk dia berkomunikasi dengan Tuhan, untuk dia bersekutu dengan Tuhan. Yang terbaik yaitu ketika ia dan Tuhan saja, tanpa gangguan apapun, tanpa gangguan kesibukan pekerjaan. Komunikasi kita yang intim dengan Tuhan itu akan membuat kita semakin kita mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan itu seperti apa, karakternya Tuhan seperti apa, isi hatinya Tuhan itu apa, tujuan Tuhan itu apa, rencana-rencana Tuhan itu apa. Semakin kita berkomunikasi intim dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan dengan baik. Hubungan yang intim antara Daniel dengan Tuhan itu semakin memperkuat kepercayaan Daniel. Hidup di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Daniel membangun komunikasi dengan Tuhan. Daniel semakin percaya kepada Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan, percaya akan perlindungan Tuhan, percaya akan pembelaan Tuhan menghadapi segala tantangan yang ada di Babel. Hubungannya dengan Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan Daniel, mendatangkan ketenangan yang besar di dalam kehidupan Daniel, sekalipun Daniel itu hidup di tengah-tengah ancaman yang luar biasa. Daniel tahu bahwa Allah yang dia percaya adalah sumber pertolongan, satu-satunya sumber penghiburan, satu-satunya sumber perlindungan yang dapat dia percaya dan dia andalkan. Itu Daniel. Tuhan Yesus juga memberi contoh kepada kita di dalam kehidupan komunikasi Tuhan Yesus dengan Bapa. Seringkali kita membaca di dalam firman Tuhan, kita tahu di tengah-tengah kesibukannya dia selalu mengambil waktu, dia selalu menyelinap keluar, menyendiri, berdoa, berkomunikasi dengan Bapanya. Ya, kita tahu Tuhan Yesus, kita tidak pernah tahu waktunya kapan, tapi kita tahu bahwa Yesus sendiri menyediakan, mengambil waktunya yang terbaik. Di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, dia selalu menyediakan waktunya yang terbaik untuk dia bisa berkomunikasi dengan Bapanya. Doa atau komunikasi dengan Allah itu merupakan hak istimewa setiap kita. Bukan hanya pastor, bukan hanya pemimpin-pemimpin di gereja, tetapi setiap kita, saya dan saudara, kita punya hak istimewa untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kapan saja, di mana kita memiliki waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menyediakan waktu kita yang terbaik? Hanya kita dengan Tuhan, hanya saya dengan Tuhan. Atau apakah kita hanya datang kepada Tuhan waktu kita ada dalam masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Waktu kita membutuhkan sesuatu, kita baru datang kepada Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, komunikasi dengan Tuhan itu harus didasari dari kerinduan kita. Komunikasi dengan Tuhan itu harus diawali dari kemauan kita sendiri. Ya. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidak bisa diwariskan dari orang tua kepada anak-anak, tidak bisa. Ya, hubungan kita dengan Tuhan
itu harus didasari dari kemauan kita sendiri, dari kerinduan kita sendiri. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini biarlah kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh memerlukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita butuh untuk membangun komunikasi dengan Tuhan. Kita butuh untuk kita berdoa dengan Tuhan sendiri. Hanya kita dengan Tuhan. Sediakan waktu kita yang terbaik. Jangan memberi waktu kita yang sisa buat Tuhan. Udah sisa, udah mepet, udah terburu-buru, ya. Tapi sediakan waktu yang terbaik. Entah saudara punya waktu di pagi hari sebelum saudara memulai pekerjaan saudara, sediakan. Mulai dari yang sedikit, mungkin 10 menit, 5 menit, tapi terus lakukan itu, bangun itu terus setiap hari. Kapan saja waktunya, saudara yang tahu. Saudara yang tahu kapan saudara punya waktu yang terbaik. Tapi biarlah kita belajar miliki komunikasi dengan Tuhan. Yang ketiga, yaitu yang ketiga adalah komitmen. Komitmen. Daniel memilih untuk komit. Komitmen ketika semua keadaan baik itu mudah dilakukan, ya. Tapi bagaimana kita bisa tetap komit ketika situasi sedang tidak baik, ketika keadaan lagi susah, masih bisakah kita komit? Saya kasih contoh. Daniel itu menghadapi situasi yang sangat sulit waktu itu dengan resiko yang berat berhubungan dengan hal ibadahnya kepada Tuhan. Kita tahu Daniel adalah orang kepercayaan raja, dia punya posisi yang paling tinggi. Jadi tidak heran kalau sahabat-sahabatnya, wakil-wakil raja lainnya itu cemburu dan jealous kepada Daniel. Mereka bersepakat untuk menyingkirkan Daniel. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa berhubungan dengan pekerjaan Daniel. Daniel ini orang yang luar biasa. Tidak diketemukan kesalahan ataupun kelalaian di dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu mereka mencari cara bagaimana menyingkirkan Daniel. Tidak ada cara lain kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Jadi wakil raja dan pejabat raja datang kepada raja, menghasut raja. Sehingga raja mengeluarkan perintah. Oke, selama 30 hari tidak ada seorang pun di Babel yang menyembah kepada Allahnya kecuali kepada raja. Dan larangan ini tidak bisa diubah atau diganti. Dan hukumannya, kalau kedapatan ada orang yang menyembah Allahnya, mereka akan dimasukkan ke dalam gua singa. Di dalam Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Kita bisa membayangkan bahwa saat itu bukanlah saat-saat yang menyenangkan bagi Daniel. Saat-saat itu adalah saat-saat yang menekan kehidupan Daniel. Karena Daniel tahu dia menyembah Allahnya. Dan kalau dia komit tetap menyembah, dia akan masuk ke dalam gua singa dan mati. Larangan itu sangat mempengaruhi jiwa Daniel, pikiran Daniel. Namun apa yang harus dia lakukan? Apakah dosa kalau tidak berdoa selama 30 hari? Salah nggak sih kalau kita bisa berdoa di dalam hati aja deh, nggak usah keluar mulutnya jadi orang nggak tahu bahwa kita berdoa? Salah nggak? Dosa nggak kalau kita nggak berdoa selama 30 hari? Ini yang saya pengen kasih tahu. Daniel memilih untuk komit, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berlutut kepada Tuhan, tetap berdoa seperti yang biasa ia lakukan. Luar biasa. Daniel tidak mengubah jadwal-jadwal doanya. Daniel juga tidak berdoa hanya di dalam hati. Namun yang kita tahu, Daniel tetap pergi ke rumahnya dan tetap berdoa. Dia tetap berlutut, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Dan ini yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Tidak ada satu ancaman pun yang menggagalkan komitmen Daniel kepada Allahnya. Bagaimana dengan kita? Mengucap syukur waktu semuanya baik, semuanya sehat, anak-anak baik, pekerjaan diberkati Tuhan, itu sangat gampang, sangat mudah. Tapi, akankah kita tetap mengucap syukur
ketika keadaan sulit, ketika anak-anak mulai memberontak? Bisa nggak kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan ketika situasi itu tidak baik? Memberi waktu kita ada di dalam kelimpahan itu gampang sekali. Tetapi akankah kita komit untuk tetap memberi? Bahkan ketika kita kena PHK, bahkan ketika kita mengalami resesi keuangan. Berdoa, kalau kita sehat, itu gampang. Tetapi ketika kita sakit, ketika badan kita mungkin lemah, ketika kita capek bekerja, akankah kita masih tetap berdoa? Beribadah, waktu kita masih belum punya pekerjaan, kita rajin beribadah, kita melayani Tuhan. Namun ketika Tuhan memberikan kita pekerjaan baru, masihkah kita rajin untuk kita beribadah? Masihkah kita rajin untuk kita bisa berdoa, melayani Tuhan? Melayani. Ketika suasana nyaman, ketika tempat nyaman, semuanya ada, semuanya kompak, itu sangat menyenangkan dan sangat mudah. Tetapi akankah kita tetap melayani ketika keadaan seperti sekarang ini sangat sulit, tidak nyaman, pelayanan mungkin sendiri, gak ada yang bantu? Akankah kita tetap komit untuk kita melayani Tuhan? Kita bisa serius waktu kita ibadah di gereja ketika COVID ini belum datang. Tetapi saat ini masih banyak orang-orang yang hanya beribadah di rumah. Masih banyak orang-orang yang hanya beribadah, mungkin puji Tuhan kalau bisa lihat lewat layar televisi besar. Ada yang cuma pakai laptop atau bahkan handphone. Kalau kita bisa serius beribadah di gereja, masih bisakah kita serius ketika kita beribadah hanya dengan handphone? Dibutuhkan komitmen untuk kita bisa serius. Kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini akan terus naik dan turun, akan terus datang dan pergi. Sebab itu dibutuhkan komitmen untuk kita bisa belajar melakukan apa yang baik yang biasa kita lakukan. Karena Tuhan menghargai orang-orang yang punya komitmen. Komitmen punya kuasa. Komitmen itu punya kuasa mempengaruhi pikiran kita dan tindakan kita. Waktu kita memilih untuk komit, percayalah akan ada kekuatan yang besar untuk kita tetap diperlengkapi, untuk kita tetap didorong, untuk kita melakukan apa yang baik yang biasa kita lakukan. Waktu kita punya komitmen, ada kasih karunia Tuhan yang menolong kita sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang mau kita lakukan, apa yang biasa kita lakukan. Waktu kita punya komitmen. Saya mau katakan, kalau kita komit untuk melayani Tuhan, kita pasti bisa melayani Tuhan. Kalau kita komit untuk kita berdoa untuk kebutuhan orang lain, kita pasti bisa berdoa sampai kebutuhan itu dijawab Tuhan. Komitmen itu luar biasa. Komitmen punya kekuatan yang dahsyat. Saya encourage setiap kita belajar untuk komit. Apapun yang baik, apapun yang benar yang sedang kita lakukan saat ini, belajar miliki komitmen. Percaya kita mampu. Selama kita punya komitmen, selama kita mau hidup di dalam komitmen, percayalah kita pasti bisa. Percayalah. Di Singapura ini kita punya kebebasan untuk kita beribadah tanpa larangan, tanpa sanksi, ya. Namun kita jujur bahwa kita juga belum punya komitmen yang sungguh-sungguh. Buktinya nggak ke gereja 1 minggu biar oke tuh, ya. Nggak baca firman Tuhan 1 hari, besok bisa, ya. Kita belum komit sungguh-sungguh. Nggak berdoa hari ini nggak apa-apa, besok bisa, ya. Berbeda dengan Daniel. Karena ibadah Daniel kepada Tuhan, Daniel komit dengan resiko dia masuk ke dalam gua singa. Kita belum sampai situ, ya. Kita masih bebas beribadah, puji Tuhan. Tapi Daniel, waktu dia memutuskan untuk dia tetap beribadah, untuk dia tetap berdoa, untuk dia tetap cari Tuhan, Daniel menghadapi resiko akan masuk ke dalam gua singa. Puji Tuhan, pagi hari ini belajar komit dalam mengerjakan perkara-perkara yang benar. Saya ada di dalam penutup. Apa yang baru kita sharingkan adalah bagaimana kita belajar mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ada 3 K. Saya harap saudara masih sangat ingat. K yang pertama adalah
kekudusan, hidup di dalam kekudusan. K yang kedua adalah komunikasi, dan K yang ketiga adalah komitmen. Saya ingin menutup dengan satu hal ini. Pada zaman dulu, persembahan itu selalu dilakukan. Persembahan kepada Allah adalah dengan menggunakan binatang yang disembelih dan dikorbankan bagi Allah. Namun kita belajar hari ini bahwa ibadah kita, ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Saya teringat bagaimana Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Allah. Saya percaya teman-teman mungkin ingat, pasti ingat ya. Ishak juga adalah seorang pemuda mungkin seusia Daniel, 17-an, teenager. Tuhan meminta Abraham, yaitu ayahnya sendiri, untuk mempersembahkan anaknya yang satu-satunya, yang dia nantikan begitu lama. Setelah anak ini menjadi besar, Tuhan bilang, korbankan Ishak bagiku. Ketika Abraham mengikat tangan Ishak, hatinya bukanlah hati yang gembira, hatinya bukanlah hati yang penuh sukacita, namun hatinya mengalami suatu pertentangan yang luar biasa. Saya percaya itu kepedihan yang tidak bisa kita gambarkan, kesesakan. Terlebih lagi ketika Ishak bertanya, "Bapa, di mana korban yang akan dikorbankan?" Di dalam kesesakan Abraham berkata, "Allah akan menyediakannya, anakku." Kita tidak pernah bisa membayangkan bagaimana apa yang bergejolak di dalam hatinya Abraham. Karena sebentar lagi ia akan mempersembahkan anak yang sangat dikasihinya itu sebagai korban bakaran kepada Allah. Di dalam kesesakannya, Abraham membaringkan Ishak dan memposisikan Ishak sebagai korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Namun, ini yang kita belajar. Abraham memiliki hati yang rela. Dia memilih taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan minta, melakukan apa yang Tuhan suruh, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini adalah persembahan yang hidup. Abraham bisa berontak kepada Tuhan. Abraham bisa tidak menyetujui idenya Tuhan. Abraham bisa memilih untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Abraham bisa menolak untuk tidak melakukan apapun yang Tuhan mau. Namun Abraham rela memilih untuk taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Ini adalah persembahan yang hidup. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum ia disalib, di dalam Matius 26 ayat 39, maka Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di atas kayu salib, Tuhan Yesus rela dan memilih untuk taat, mempersembahkan hidupnya sebagai korban yang berkenan kepada Allah untuk keselamatan kita semua. Inilah persembahan yang hidup kepada Allah, yaitu ketika kita rela, we are willingly, intentionally memilih untuk kita taat, to obey God, apa yang sesuai dengan kemauan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Sekalipun itu bertentangan dengan kemauan kita, sekalipun itu sangat menyakitkan kita, sekalipun itu sangat menekan perasaan kita, kerelaan memilih taat melakukan yang Tuhan mau. Saya percaya waktu kita mengenal kebenaran ini, saudara, apa yang kita sharing pada pagi hari ini, saya percaya waktu kita mengerti kebenaran hal ini, itu akan mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita.
Itu akan mengubah bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Itu akan mengubah bagaimana ketika kita menyembah Tuhan. Itu akan mengubah bagaimana ketika kita berdoa, kita mau mencari Tuhan. Itu akan mengubah bagaimana kita melayani Tuhan. Itu akan mengubah bagaimana cara kita setia kepada Tuhan. Waktu kita mengenal kebenaran ini, kita akan semakin sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita akan semakin sungguh-sungguh hidup tidak sembarangan, tidak semaunya. Tetapi kehidupan iman kita, perjalanan iman kita kepada Tuhan, itu akan terus mengalami peneguhan dan penguatan. Build to last, sesuai dengan tema kita sepanjang tahun ini. Kita akan dibangun dan menjadi teguh dan menjadi kokoh. Satu dasar yang luar biasa. Saudara yang Tuhan kasihi, menjaga kekudusan hidup, ya, memilih untuk kita tidak kompromi terhadap dosa, terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, tapi memilih untuk melakukan hanya yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Mau membangun komunikasi dengan Tuhan, mau memulai kehidupan komunikasi dengan Tuhan, memulai kehidupan doa kita dengan Tuhan. Belajar untuk komit di dalam segala perkara. 3 hal ini, saudara. Kekudusan hidup, komunikasi dengan Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan. Ini yang harus kita persembahkan dengan hati yang rela, bukan dengan terpaksa. Dengan hati yang penuh sukacita, karena kita tahu bahwa ini yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Saya ulangi. Kekudusan hidup kita, komunikasi dengan Tuhan, komitmen kita dengan Tuhan, ini yang harus kita persembahkan, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan hati yang rela, karena kita taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan inilah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita ada waktu, kita naikkan satu pujian. Saya ingin kita bangkit berdiri bersama. Saya ingin menyanyikan satu pujian. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran pada pagi hari ini Tuhan yang Kau bukakan. Tuhan, kami percaya kebenaran itu tidak pernah berlalu dengan sia-sia. Kebenaran itu akan menjadi benih yang hidup, yang akan bertumbuh dan akan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Kami belajar Tuhan, bagaimana kami beribadah yang sejati ketika kami mempersembahkan kehidupan kami Tuhan, tubuh kami Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, ini yang menjadi keputusan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan
setiap kami, perbaharui kehidupan kami Tuhan, perbaharui hati dan pikiran kami Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk mempersembahkan Tuhan seluruh kehidupan kami Tuhan, sebagai persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa. Engkau sudah memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita tetap berdiri, kita akan akhiri dengan doa bersama. Saya yakin saudara diberkati semua. Firman Tuhan yang luar biasa. Baik saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Ayat ini boleh tertanam, bahkan Tuhan boleh berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, Tuhan berkati hamba-Mu juga, Ibu Lucy dan keluarga, pekerjaan usaha mereka, Tuhan berkati anak-anak mereka, Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, dalam pelayanan, bahkan dalam rumah tangga Tuhan, membuat mereka berhasil. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat, gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis, hardik belalang pelahap, hardik virus, sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar tidak mendekat dalam kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, memberkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani dengan berlimpah-limpah. Tuhan, kami sanggup memberkati, melampaui apa yang kami pikirkan, bahkan doakan ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau berkatilah umat-Mu. Mari saudara, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih daripada Bapa di surga, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Nah, dulu kebaktian selesai. See you next Sunday.